ini Miss Radia. Ya, bahasa bahasa populernya mereka adalah insecure. Insecure ya, insecure, insecure. Terus mereka suka juga punya pikiran atau mengatakan I'm not enough ya, I'm not enough, I'm not worth it ya. Jadi ini adalah memang fenomena yang lagi merebak nih di kalangan remaja bahkan anak-anak SD. Mungkin kita juga bisa tanya sama Coach Doko nih, Miss Radi nih. Ya, Kalau saya memang ini fenomena yang sangat banyak saya temui. Kalau saya mungkin pas ngelihat video pertama, dua video itu, Mister Adi, itu relate banget sama saya. Kalau video pertama itu mungkin belasan tahun yang lalu, kalau hmm. video kedua tuh kemarin. Oh, I see. Nah, Boleh sharing sedikit, kalau Coach, yang, bagaimana waktu dulu belasan tahun yang lalu nah, melewati fase tersebut? dulu tuh saya tiba-tiba teringat gitu ya ketika pas masuk SMP kelas 2, dulu kan masih kelas 1 kelas 2 ya, bukan 7 8, muncullah jerawat dan Wah, cukup banyak lah karena waktu juga kan kita anak laki-laki tidak pernah ada pengetahuan tentang bagaimana cara merawat kebersihan muka gitu hmm. kan. Yang kita tahu ya udahlah main-main keringetan ya udah lapnya begini gitu kan. Nah, terus mulailah jerawat satu dua gitu kan. Sampai akhirnya tuh jadi jadi bahan bercandaan gitu kan. Dapat peringkat siapa yang jerawatnya paling banyak, siapa yang jerawatnya paling sedikit gitu kan. Tapi saat itu saya ngerasa ya udahlah itu cuma bercandaan aja sesama teman satu sekolah. Mungkin karena tidak ada sosial media ya, berbeda dengan zaman sekarang. Hmm. Kita berhadapan dengan anak-anak kita yang apa aja semua ada di sosial media. Nah, terus video kedua yang baru terjadi kemarin, ini percakapan saya dengan Miss Hanli sebenarnya. Miss Hanli tiba-tiba bilang, Coach Doko ingat nggak beberapa tahun yang lalu kita pernah bikin sex education bareng kok? Iya, itu dirimu ya? Iya. Oh, kayaknya waktu itu gemuk banget ya. Terus saya langsung bilang, ih berarti sekarang saya kurusan dong. Thank you so much. Wah, saya langsung berbinar-binar bilang, saya kurusan. Nah, ngelihat video kedua, saya jadi berpikir, dengan statement yang dibilang, ih sekarang kurusan ya, saya langsung happy. Mungkin video kedua, ada orang di luar si anak remaja tadi, yang bilang fisiknya dia mungkin kok gemukan, atau mungkin bisa jadi muncul jerawat. Ih kok sekarang jerawatan, kayak saya sekarang udah ada double chin gitu kan. Ih kok ada double chin gitu kan, atau triple chin gitu kan. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu buat kita yang ngomong sepele gitu kan. Tapi bisa jadi itu berdampak gitu. Yang positif kemarin aja dibilang, ih berarti sekarang saya kurusan. Wah seneng rasanya. Bayangkan kalau seandainya, ih kok sekarang gemukannya langsung kayak, mungkin itu yang dirasakan di video kedua tadi sih kayaknya nih tadi. Itu Ya, kalau ya. pandangan saya sih. Oh ya, benar-benar banget ya. Jadi memang kadang-kadang justru orang-orang yang temui kita nih ya, yang temuin kita yang membuat kita justru merasa tidak nyaman begitu ya, Coach ya berarti. Kan kadang-kadang misalkan ya kita ketemu sama AI atau tante ya, eh, yang sudah lama tidak ketemu begitu datang, nah itu tuh statementnya, kok kamu gemukan gitu ya. Awalnya bukan nanya kabar, tapi malah nanya kok gemukan gitu ya. Alasannya apa? Basa basi nggak tepat gitu ya. Ya, ya betul bahasa basi nggak tepat. Nah, Bapak Ibu coba sharing-sharing dong. Apakah ada yang punya pengalaman serupa? Nah, atau mungkin Bapak Ibu di sini, ya guru di sini yang sedang punya anak remaja yang sedang mengalami kondisi tersebut, misalkan, ya silahkan share di kolom chat atau boleh japri ke saya. Sambil kita menunggu para orang tua yang sharing, ya, saya mau menanyakan ke Bu Hanli nih, Bu Hanli, sebenarnya Yes. mengenai identity, ya, identity pada remaja. Identity ini kan sebenarnya apa ya, dari persepsi aja bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, ya. Bagaimana negatif identity ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan remaja sih? Dan maksudnya pengaruhnya sampai ke dalam hal akademik, misalkan relasi sosial begitu. Itu bagaimana, Bu? Iya, kalau
kita coba bicara mengenai perkembangan remaja ya. Apa yang sedang terjadi sih pada masa remaja secara sosial, secara emosi terutama yang kita highlight di sini. Di masa remaja itu kan kita rasanya juga banyak sering dengar ya. Kalau misalnya remaja ada acara-acara banyak topik who am I yang diangkat kan, who am I, siapakah saya? Lalu kemudian memang secara psikologis remaja itu di tahap pengembangan yang kritis dalam konteks pencarian jati diri, ya, pencarian jati diri. Lalu kalau kita lihat perkembangan kognitif sosial emosi remaja dalam hal moral judgment, lalu dalam hal regulasi diri, regulasi emosi, lalu kemudian dalam hal kontrol diri, ya, analisa, planning, itu semuanya kan memang masih under construction, artinya memang belum matang ya. Itu semua berhubungan dengan executive function skill yang berada di bagian otak manusia di prefrontal cortex. Nah, itu memang belum stabil, belum matang. Jadi di saat regulasi diri, regulasi emosi itu belum matang, moral judgment juga belum matang, masih sering melakukan eh, penilaian yang keliru gitu, yang benar jadi nggak benar jadi benar gitu kan. Lalu isu pencarian jati diri. Nah, kenapa isu insecure, isu I'm not enough, I'm not worthy itu menjadi isu yang sangat apa ya, sangat fenomenal di masa-masa remaja. Nah, pasti kalau misalnya kita merasa ini kan semua berhubungan dengan persepsi ya, apa yang kita pikirkan. Dan kalau kita melihat teorinya cognitive behavior therapy dari Albert Ellis, bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan itu kan segitiga yang loop berhubungan satu sama lain. Jadi bagaimana pikiran kita mempengaruhi perasaan kita mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau kita tadi lihat ya, yang anak yang di video kedua terutama ya, dia kan punya pikiran, kan ada komen kalau saya nggak salah menangkap ya di film lengkapnya Social Dilemma, ada yang ngasih komentar apa namanya kupingnya tuh besar kalau saya nggak salah menangkap ya. Nah, jadi dia merasa insecure dengan kupingnya, jadi dia menutup-nutup kupingnya. Berarti kan dia ada persepsi ya. Dan isu remaja itu kan social pressure, peer pressure itu kan juga menjadi isu remaja. Jadi ketika dia mendapat komen, telinganya, telinga kamu besar ya. Nah, mungkin dia punya pikiran, oh telinga aku besar ya, telinga besar itu jelek. Harusnya telinga tuh kayak gini gitu kan. Dan dia merasa insecure, dan akhirnya mempengaruhi tindakan. Tindakan yang pertama yang mempengaruhi dia karena dia punya pikiran telinganya aneh, telinganya jelek, telinganya nggak menarik, membuat seluruh struktur mukanya jadi nggak bagus gitu ya. Akhirnya mempengaruhi perasaannya jadi insecure ya, jadi tidak percaya diri. Nah, merasa malu, merasa minder, akhirnya tindakannya kan jadi itu. Perilakunya jadi nangis, jadi ngaca-ngaca terus, jadi menarik diri dalam pertemanan, ya bahkan mungkin menutup telinga terus dengan rambutnya, dan mungkin bisa ingin mengubah struktur wajahnya gitu ya, bagaimana pikiran mempengaruhi emosi, mempengaruhi tindakan. Dan kalau itu terus-terusan pasti kan kondisi psikologisnya akan semakin dalam, Iya. ketidakpercayaan diri akan semakin dalam, insecure akan semakin dalam, dan manusia itu cenderung menggeneralisasi ya. Hmm. Tadinya tidak merasa insecure dengan telinganya, tapi akhirnya merasa insecure dengan struktur wajahnya semuanya. Akhirnya merasa insecure dengan dirinya. Akhirnya merasa insecure dengan dunianya. Seperti itu tuh, Mr. Adi. Jadi apa eh, dinamikanya ya, sampai bisa it getting worse, it getting worse, it getting worse. Oke, jadi memang berarti pada masa-masa remaja ini, meskipun mereka sudah remaja, berarti memang peran orang tua ya dalam tanda kutip. Karena kan tadi Bu Hani bilang secara konstruksi perkembangan otak pun masih belum matang begitu ya di usia-usia remaja Betul. ini. Nah, kalau kalau dari pengalaman ini Coach Doko nih saya mau nanya. Kalau dari pengalaman Coach Doko selama mendampingi anak-anak remaja di sekolah, kira-kira apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan identiti anak-anak, terutama yang memberikan impact negatif terhadap identiti remaja anak-anak ini? Oke.
Aku setuju banget dari sisi yang tadi Miss Hanli infoin gitu. Aku jadi ingat bahwa aku kan pertama kali deal sama remaja itu ketika aku kuliah. Hmm. Mulai dari istilahnya aku di sekolah minggu untuk remaja sampai aku ngajar les dan bikin camp buat mereka. Eh, Memang benar sih ya, kita kan selalu bilang ya, oh anak-anak SMP, SMA, kesana sini dalam tanda kutip adalah model pencarian jati diri, gitu kan. Nah, cuma bedanya yang tadi, karena istilahnya, namanya orang mencari kan belum tahu tuh, apa sebenarnya yang dicari. Ibaratnya kalau kayak kita mencari dalam kegelapan, kita masih meraba-raba, Mr. Radi, dan teman-teman semua gitu kan. Kalau benar kita raba saklar, kita bisa nyalain lampu. Hmm. Tapi kalau kita ternyata megang stop kontak, oh ini bukan, untung listriknya nggak ada. Karena model pencarian yang tidak tahu oleh remaja itu, terus ada yang tadi dibilang generalisasi dari pandangan orang di sekitarnya, itu kan menginternalisasi pandangan tersebut, Hmm. gitu kan. Nah, faktor-faktornya berarti kan berhubungan dengan orang di sekitar si remaja ini. Ya. Remaja ini menurutku circle-nya paling besar ada dua kan. Satu adalah circle di rumah, which is itu adalah orang tua dan kakak adik atau semua keluarga besarnya. Dan yang kedua adalah sekolah. Jadi bagaimana dua circle terdekat dengan anak-anak remaja ini mampu menciptakan yang tadi generalisasi hal positif. Itu karena apa? Dari 2019 kalau kita misalkan cari datanya, para guru, teman-teman orang tua, itu tingkat yang namanya anak remaja mengalami ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dengan berbagai macam faktor turunannya ya, itu terus meningkat. Dan sebagian besar itu dipengaruhi oleh yang tadi, hal-hal di luar anak itu, sekolah atau orang tua, di mana anak ini jadi punya tekanan karena tidak mampu. Misalkan contohnya di 2019 itu kalau saya tidak salah ada penelitian, 25% remaja Indonesia itu merasa punya tekanan sosial. Dari mana tekanan sosialnya? Dari standar lingkungan. Mungkin dari sisi fisik, definisi cantik itu harus seperti ini, definisi keren itu buat yang cowok tuh harus punya dada yang bidang, harus jago basket, jago olahraga, gitu kan. Atau standar sebuah sekolah yang bilang kalau anak masih kategori dia disiplin itu adalah yang tidak kecicilan di kelas, yang nilai eksaknya bagus, yang nurut, yang nggak pernah ngelawan. Dan menariknya adalah ada data di tahun 2020 sampai 2022 itu di atas 30% tekanan sosial yang didapat itu adalah dari orang tua. Sehingga anak tidak punya ekspektasi begini, kayaknya aku nggak mampu deh memenuhi harapan orang tua. Hmm. Kayaknya aku nggak berharga deh di mata orang tua. Kenapa? Aku jadi ingat gitu ya. Aku sama adikku beda setahun, gitu kan. Aku puji Tuhan bersyukurnya aku dikaruniai apa ya bisa dibilang kemampuan akademik yang jauh lebih baik dibandingkan adikku. Kami satu sekolah yang sama. Mama kadang-kadang cuma bilang sekali dua kali aja selama hidupnya, cobalah belajar lebih rajin kayak Koko. Sekali dua kali aja gitu kan, nggak sering-sering banget. Tapi guru di sekolah, oh ini adanya Handoko ya, kok beda. Hmm. Nah, mungkin karena aku misalkan sedikit lebih rajin, adikku sedikit nggak rajin, cuma bedanya sedikit aja, kok beda. Nah, ekspektasi-ekspektasi kayak gitu yang kita, yang tadi kalau misalnya bilang kan anak remaja itu masih under construction. Hmm. Sementara kita kan yang sudah well managed banget pikiran kita sudah terkonstruksi dengan baik, nah kita baiknya ya tadi meminimalisir hal-hal yang seperti itu, membandingkan karena data dari 2019-2020 anak-anak remaja kita itu yang tadi dua circle itu sih Mr. Adi dan Miss Hanli yang aku lihat, harapan orang tua yang terlalu besar dan statement atau judgement dari sosial yang menyatakan kalau A itu begini, kalau B begitu. Jadi anak jadi nggak sadar punya tekanan terhadap hal itu. Oke, berarti ya secara garis besar memang berarti keluarga dan sekolah ya, Coach ya, yang yang Betul yang betul. sangat mempengaruhi perkembangan positif identity mereka. Biasanya nih dari pengalaman Coach Handoko dan Bu Hanli, anak-anak itu insecure terhadap apa aja sih? Tadi kan kalau kita lihat di video ada jerawat, kemudian tadi sempat menyinggung mengenai telinga gitu ya.
akhirnya sampai membesar. Maksudnya membesar ke wajah, bahkan sampai ke diri sendiri. Nah, selain selain daripada hal-hal tersebut, kira-kira apa aja poin-poin yang membuat remaja ini merasa insecure sebenarnya? Hmm. eh, saya coba sharing apa yang ini bukan research ya, Oke, tapi pengalaman saya sebagai praktisi bercakap-cakap dengan anak-anak dan remaja di ruang nah, konseling. baik. Teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini juga boleh ya sharing ya. Ya, silakan Apa Bapak pengalaman Ibu. pribadi kayaknya seru deh. Pernah merasa insecure terhadap apa sih dalam perjalanannya sampai dewasa? Betul orang dewasa pun mengalami insecure loh gitu Hmm, ya. Mungkin nggak gelombangnya nggak sedahsyat pada masa remaja ya. Nah, yang saya temui ini fisik itu menjadi isu laki-laki dan perempuan sih. Karena memang misalnya gini ya, remaja itu kan mulai muncul yang namanya idol. Idol itu kan juga isu remaja. Nah, kalau remaja zaman sekarang misalnya perempuan, kan banyak sekali perempuan yang mengidolakan Blackpink, New Jeans ya. Sehingga akhirnya si Blackpink personal dan si New Jeans personal itu akhirnya menjadi misalnya zaman sekarang tuh goal, hmm, body goal ya, wajah goal gitu ya. ya, ya, Jadi ya. goalnya kalau harus tirus-tirus gitu ya kayak si Jisoo misalnya. Terus kemudian body goalsnya harus kayak gitu, harus kayak si siapa namanya Minho ya, apa Minsu ya yang New Jeans itu ya. Ini saya dapat dari anak-anak remaja ya. Lalu kemudian fisik ya, cowok juga ya, cowok juga. Terus kemudian prestasi ya, prestasi baik itu akademik maupun talent, misalnya public speaking, dancing atau apapun, merasa nggak punya talent gitu. Atau sebenarnya dia punya talent, tapi karena dia compare herself atau himself to others dan melihat rumput tetangga lebih hijau, jadi meskipun misalnya gini ya, saya punya talent misalnya adalah drawing art ya dan writing. Tapi saya nggak punya intelligence natural atau bakat natural yang menonjol di interpersonal skill. Tapi si anak ini kejadian saya minggu kemarin ya dengan seorang anak remaja SMP ya. Dia itu merasa weird dengan dirinya karena dia pengen seperti teman-temannya yang populer ke sana sini bisa chit-chat kayaknya gaul banget gitu. Tapi dia lupa bahwa temennya ini tidak punya kemampuan lebih di drawing, di writing seperti itu, ya. Nah, dia menginginkan apa yang menjadi kelemahan dirinya, menjadi kekuatan temennya, tapi alih-alih dia meningkatkan keterampilan sosialnya untuk meningkatkan interpersonal intelligence-nya, tapi dia hanya berkutat dengan overthinking-nya. I'm weird, nobody likes me, I'm not popular, nggak ada yang suka sama aku, kayak gitu. Aku nggak akan bisa seperti dia, gitu. Padahal kan interpersonal skill itu juga adalah part of dari multiple intelligence ya. Kan nggak mungkin semua orang itu menonjol di ke semua area multiple intelligence-nya. Lalu ada juga isu yang berhubungan dengan tadi udah prestasi, fisik, talent, barang-barang, apa yang dipakai, apa yang dimiliki. Rasanya ini menjadi big issue yang saya temui dengan anak-anak dan remaja sih, Miss Radi. Iya, iya. Ini ada sharing dari salah satu orang tua kayaknya ya, Bu Hanli. Waktu remaja tidak pede karena keadaan ekonomi keluarga kurang mampu serta wajah yang tidak menarik sehingga saya cenderung menyendiri. Ah ya. Jadi memang tadi yang Bu Hani sampaikan dari sisi fisik ya, prestasi, kemudian ekonomi. Kalau dari Coach Doko, apakah ada faktor-faktor lain yang ditemukan dari anak remaja selain fisik, prestasi dan ekonomi tadi, Coach? Faktor lain sih enggak ya. Aku juga meng-highlight hal yang sama. Seperti beberapa jurnal yang pernah aku baca juga dari 2018 ke sini, tiga faktor itu yang cenderung jadi apa ya bisa dibilang bom waktunya. Nah, Hmm, tapi aku meng-highlightnya begini. Kenapa sih hal itu sebenarnya kan gini. eh, Kalau kita bilang masalah fisik gitu ya,
para orang tua juga mungkin punya pengalaman yang sama dulu. Tadi juga ada Ibu Liviani bilang kan, dulu saya juga punya waktu kondisi ekonomi keluarga tidak mampu, terus akhirnya wajah tidak menarik, jadinya tidak terlalu pede. Kayaknya dari zaman kakek nenek kita, terus zaman kita sampai zaman anak kita, hal-hal itu mungkin tetap ada ditemui. Tapi pertanyaannya, kenapa remaja sekarang jadi jauh lebih rentan? Kalau saya sih lebih tertarik mengulik kenapanya, karena faktor-faktornya sebenarnya sama. Seperti yang Miss Andi tadi bilang juga, saya sangat setuju dari pengalaman saya gitu. Ada satu hal yang menarik menurut saya sejauh ini, Mr. Adi dan teman-teman semua. Kenapa berbeda anak-anak sekarang itu, mereka dengan hal-hal seperti tadi, itu cenderung bisa lebih mudah untuk menurunkan standar ketidakpedeannya gitu jadi makin tinggi gitu ya, percaya dirinya jadi makin rendah. Karena mereka nggak ada sosok yang bisa menerima dan memahami, yang bisa mendengar mereka. Misalkan gini, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua pernah mendengar ya, masa yang tangguh, masa yang sulit menghasilkan generasi yang tangguh. Masa yang mudah menghasilkan generasi yang lemah. Saya yakin para Bapak Ibu di sini, yang generasinya di atas saya, lahir dan besar di zaman yang masanya itu benar-benar sangat sulit dalam segala hal. Sehingga membuat Bapak Ibu menjadi pribadi yang sangat tangguh. Karena itu Bapak Ibu juga mau mendidik anak-anaknya ini nih. Ini saya berbicara sebagai seorang guru gitu ya. Kami menemukan fakta bahwa anak-anak didik kami yang kecenderungan ya orang tuanya mau mendidik mereka untuk menjadi lebih tangguh dibandingkan generasi yang sama atau setangguh Bapak Ibu sebagai orang tua. Nah, itu tidak salah sebenarnya. Saya pun juga kalau sebagai orang tua, Miss Hanli, Mr. Adi, dan semua para orang tua di sini juga pasti mau lah anak kita jadi setangguh kita atau lebih tangguh dari kita. Tapi kadang-kadang penyampaiannya kita yang tadi. Kalau dulu saya, mama cuma bilang, kalau orang itu bisa, kamu harus bisa terkait prestasi, gitu ya. Terus kalau saya nggak pernah sih dapat afirmasi positif dari mama saya kalau berhubungan dengan fisik gitu, saya nggak pernah dipuji juga, gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi kan ada materi, saya dulu tidak punya, fisik, saya juga nggak pernah ngerasa keren saat itu, cuma prestasi mungkin ya, dari 3 faktor tadi yang Miss Hanli bilang, saya merasa, oh kalau prestasi, mama saya masih bilang, oh kalau yang lain bisa, kamu juga harusnya bisa. Nah, tapi saya bisa menemukan orang yang saya bisa cerita, sehingga saya tahu maksudnya mama itu ke arah mana. Nah, yang saya highlight adalah tadi, anak remaja kita itu nggak punya sosok yang bisa mendengar mereka, yang bisa menerima mereka, yang bisa menyampaikan apa yang kita mau, yang orang tua mau, sefrekuensi dengan mereka. Misalkan statement yang sama, kalau mama saya pakai ke saya, Doko, kalau temanmu bisa, kamu juga bisa. Sekarang kalau kita pakai itu ke anak murid saya, atau mungkin Bapak Ibu terapkan dengan hal yang sama, bisa jadi kalimat yang dulu ada di pikiran saya, yang tidak saya keluarkan, itu dikeluarkan anak sekarang. Ya udah kalau gitu mama anaknya dia aja, bukan Doko. Saya Iya. dulu gitu ketika mama saya bilang, kamu harus bisa kayak si ini, dia gini, 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 gini. Oh, dalam hati tuh kayak, ya, mama anaknya itu aja. Cuma nggak berani. Nah, statement seperti itu aja tuh kadang-kadang yang, apa ya, kalau saya gitu ya, saya jadi benar-benar harus punya filter tuh, kalah lah air purifier atau water purifier yang dijual di pasar gitu ya, dengan filter mulut kita gitu kan. Itu tuh benar-benar kayak, wah lapisannya tuh banyak banget. Karena apa? Kalau saya gitu ya, tidak bisa mendengar dan memahami anak didik saya yang remaja-remaja ini, saya nggak akan bisa menyampaikan apa yang saya maksud, itu diterima 100% sama mereka. Itu, Hmm. nah, itu jadi tantangan sebenarnya sih buat kita-kita yang udah jauh lebih dewasa, yang cara berpikirnya sudah terkonstruksi dengan baik, untuk bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang menurut kita tuh ini perlu untuk pengembangan diri dan karakter mereka. Nah, em, berawal dari itu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kami gitu ya, dari School of Child maupun School of Teen, kami melihat gitu kan, ada banyak kesamaan nih di jenjang-jenjang yang anak-anak dan remaja ini, mereka butuh sesuatu. Makanya kalau di School of Child, kita buat satu pelajaran khusus yang namanya social learning. Sedangkan di jenjang remajanya, kita masukin yang namanya psychology study. Tujuannya buat apa?
kita mau membantu anak-anak ini dari yang kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA untuk punya psychological thinking yang terkonstruk dengan baik. Sehingga ketika dia mendapatkan satu situasi atau satu kondisi atau satu statement dari lingkungan di luarnya, circle terdekat mereka which is keluarga dan sekolah atau teman bermain online mereka, mereka bisa mengkontrak idenya tuh apa sih? Gitu, nggak cuma sekedar, ih, kamu double chin-nya makin tebel nih, Doko. Gitu kan. Wah, apalagi saya kalau potong rambut tuh ya, nunduk dikit, Pak. Aduh, ini tuh Bapak Ibu bisa lihat kan. Nah, tapi karena kita punya kontrak psychological thinking yang sudah baik, berarti kan saya tahu, oh, berarti saya harus olahraga nih. Saya harus diet biar nggak tebel begini. Nah, anak-anak kita kan belum punya constructive thinking yang baik, sehingga ketika dia ngedenger satu hal yang secara spontan keluar, langsung negatif thought yang muncul. Ah, ternyata aku gendut. Ah, ternyata aku cabi. Padahal sebenarnya yang cabi-cabi lucu. Enak untuk dipeluk kan, Ibu? Nah, ini saya mau menambahkan ya. Ya, silakan Bu. Sebenarnya di saat remaja itu masih tadi saya bilang under construction gitu ya, executive function skill-nya itu masih under construction, belum matang ya. Itu kan sebenarnya remaja itu butuh life coach ya, butuh orang dewasa, which is orang dewasa terdekat buat anak-anak dan remaja itu kan adalah keluarga, orang tua, guru ya. Unfortunately zaman sekarang ditambah social media ya. Itu sebenarnya tiga unsur terbesar yang mempengaruhi konsep diri ya anak-anak dan remaja. Nah, unfortunately tadi kalau Coach Doko bilang harusnya orang-orang ini yang mengkonstruksi, membantu remaja mengkonstruksi konsep diri mereka menjadi positif, but unfortunately figur-figur ini seringkali justru menghancurkan bukan mengkonstruksi gitu ya, malah destruksi gitu. Saya kasih contoh beberapa pengalaman ya. Pengalaman dengan orang tua. Nah, tadi saya suka banget dengan kata-kata Coach Doko juga ya, difilter gitu ya. Eh, Sebenarnya ya, Coach ya, Mr. Adi, teman-teman, tujuan orang tua itu dan guru tuh seringkali tujuannya ingin memotivasi loh instansinya. Ya, Tujuannya tuh sebenarnya untuk mengkonstruksi, but oops, unfortunately itu mendestruksi. Kayak contoh misalnya, ada orang tua ya, ini klien saya ya. Dia anaknya, ini anak kelas 4 SD, bayangkan kelas 4 SD ya, even belum SMP, SMA. Nah, dia bilang waktu konseling dia bilang gini anaknya, tuh suka susah tidur katanya. Oh, Tante Hali wondering, apa yang membuat kamu susah tidur? Aku banyak pikiran katanya. Kebayang Kak, anak kelas 4 SD udah banyak pikiran ya. Apalagi orang dewasa ya. Terus ya, oh, so many things that you think every night, saya bilang. Iya, iya. Dan Tante Hani wondering apa itu. Tapi susah aku untuk cerita, ya kan kelas 4 SD. Udah, saya pakai stick. Saya unjukin satu. Stick pertama, apa yang ada di pikiran kalau stick ini adalah pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan? Nah, stick yang keempat ini menarik buat saya. Stick keempat itu adalah hidung. Dia ngerasa tidak bisa tidur karena mikirin hidungnya. Lalu saya tatap wajahnya. Eh, apa yang kamu rasa, yang kamu pikirkan mengenai hidung kamu? Saya tanya gitu. Hidungku lebar. Hidung lebar itu jelek, dia bilang gitu. Oh, I see. Soalnya mami suka bilang, hidung kamu lebar, hidung lebar itu jelek Hidungku katanya. Oh, lebar. hidung saya juga lebar. kalau gitu saya jauh Mamanya nggak dikit bilang dari layar. berhoki ya. Jadi waktu saya dengan anaknya kan saya sesi dengan orang tuanya, ya kan. Terus mamanya bilang gini, Ibu Hanli, tapi maksud saya tuh begini. Jadi anak ini datang ke saya tuh karena emosinya suka marah-marah gitu ya. Jadi mamanya tuh tujuannya ingin mengubah dia untuk nggak gampang marah-marah. Tapi caranya tadi tanpa sengaja membuat konsep diri anak ini jadi buruk ya. Jadi mamanya bilang gini, tuh jangan suka marah-marah. Kalau kamu suka marah-marah, hidung kamu tuh nanti tambah lebar dan jelek. Tuh, hidung kamu sekarang udah lebar, jelek katanya gitu ya. Jadi dan orang tua dan guru adalah significant others buat anak-anak ya dan remaja. Ibaratnya kalau ngomong tuh diimani dan diamini gitu ya. Lalu kemudian kisah dengan seorang guru. Tujuan guru ini adalah untuk memotivasi anak ini untuk tulisannya lebih bagus, lebih bisa menulis gitu ya. Jadi guru ini mungkin gregetan ya, gregetan, gemes gimana sih nih gitu ya, dan ingin memotivasi sih sebenarnya goalnya.
Terus di depan kelas, anak ini kertasnya yang tulisannya memang jelek dan gak bisa dibaca dan dia tidak terampil menulis, diangkat tinggi-tinggi. Lihat nih, ya tulisannya ada nggak tulisan yang kayak gini ya. Jadi lihat nih tulisan kayak gini, ada nggak yang sekarang tulisannya masih kayak gini. Nah, anak ini sampai nangis ketika dia pulang, sampai benci banget sampai sama gurunya dan sampai malu karena dia merasa kayak dihina, dipermalukan di depan kelas dengan menunjukkan tulisannya yang masih buruk dan masih belum terampil menulis seperti itu. Nah, lalu ya again sosial media ya di zaman sekarang ya yang tadi. Jadi hati-hati nih, kita seringkali tujuannya untuk memotivasi, untuk menumbuhkan, tapi unfortunately justru kita membuat meruntuhkan ya konsep diri seperti itu. Iya, iya, iya. Dari yang Coach Doko sama Bu Hani sampaikan ya, jadi saya tuh menangkap berarti sebenarnya penerimaan itu justru yang sangat penting ya, penerimaan dari significant figure ini, orang tua, sekolah ya, dan yang ketiga kan tadi itu sosial sosial anak gitu ya. Kemudian eh, ya kita perlu memfilter kata-kata kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih, ini untuk Bu Hani ya, Bu Hani dan Coach Doko. Ya untuk Bu Hani dulu, bagaimana sebagai orang tua itu apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendampingi anak-anak ini, Bu? Untuk menerima itu tadi ya, menerima, kemudian tidak mengcomparing, memfilter kalimat. Ini dari sisi keluarga itu bagaimana? Kemudian kalau dari sisi sekolah, nah ini untuk Coach Doko, dari sisi sekolah, dari sisi sekolah bagaimana Coach? Karena saya pernah dengar satu sharing juga, salah satu anak murid saya, dia cerita begini, saya nggak suka pelajaran sains. Oh, kenapa, nak? Kamu nggak suka pelajaran sains? Karena guru saya di sekolah, ini murid les saya ya. Karena guru saya di sekolah eh, sama Bu, angkat catatan saya dan bilang ke teman-teman, lihat catatannya si Adi, sudah kayak pecel, katanya. Lihat bukunya udah kayak pecel. Dari since kejadian itu dia sangat benci pelajaran sains. Mungkin mungkin gurunya mau memotivasi begitu ya, tapi caranya yang tidak tepat. Kalau pertanyaan untuk Coach Doko, nanti dari sisi sekolah ini bagaimana nih untuk membantu anak-anak ini, remaja ini supaya yang tadinya negatif menjadi positif. Dari Bu Hani dulu. Iya, teman-teman, fondasi dari semuanya untuk percaya diri, konsep diri, dan harga diri itu adalah penerimaan, acceptance. That's the foundation. Penerimaan, bagaimana orang tua menerima anak apa adanya, bukan ada apanya. Dan penerimaan orang tua sebagai figur terdekat anak yang bisa merangkul dan menerima anak apa adanya kan membuat anak juga dapat menerima dirinya apa adanya. Itu dulu ya. Nah, eh, tapi kan bukan berarti saya menerima diri saya apa adanya dan tidak mau mengimprove diri saya, betul? Ya. Jadi saya menerima diri saya apa adanya, ya. Dan ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita juga tidak boleh terjebak dengan yang namanya toxic positivity. Satu, toxic positivity begini, aku bisa lah, aku pasti bisa. Orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Aku akan bisa lebih hebat ya. Nah, itu menurut saya sometimes kita terjebak dalam toxic positivity. Jadi, boleh nggak sih kita mengakui bahwa kita memang belum bisa dalam hal tertentu, belum bagus dalam hal tertentu, bahkan kita ask for help, boleh nggak? Boleh, boleh. Karena no one is perfect, there's no perfection, but everyone is enough. Ya, nah, eh, karena ketika kita menerima diri kita, apa yang menjadi kelebihan, menerima diri itu menerima kelebihan, sekaligus juga kelemahan diri kita apa adanya. Ya namanya kelebihan, kita pakai.
kita manage, kita gunakan untuk membawa kebaikan buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan juga buat society. Dan kita juga menerima bahwa kelemahan ini juga adalah bagian dari diriku. Dan bagian bagaimana aku mau mengembangkan kelemahan diriku. Dan saya selalu sharing ke orang tua dan ke anak saya sendiri, eh, pembandingnya tuh adalah diri kita sendiri. Bagaimana Hanli hari ini, Hanli 2024, itu menjadi Hanli yang lebih baik daripada Hanli 2023. Bagaimana Hanli 2023 itu menjadi Hanli yang lebih baik dari 2022, seperti itu. Jadi sukses itu adalah menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari ke hari. Dan ketika membandingkan itu tujuannya bukan untuk wah, aku harus lebih hebat dari dia. Kalau dia bisa, masa aku nggak bisa? Teman-teman, ada kok yang orang lain bisa, saya nggak akan bisa. Ada. Jadi kata-kata yang orang lain bisa, gue juga pasti bisa. Itu menurut saya hmm, belum tentu sih. Pertama, terkait dengan minat. Mungkin anak kita juga emang nggak minat itu. Kalau dia nggak minati itu, kenapa dia harus bisa dalam hal itu? Kenapa juga dia harus punya kebiasaan yang sama dengan temennya, ya kan? Lalu kemudian memang kapasitas setiap orang juga beda-beda, ya. Jadi jangan terjebak juga dengan toxic positivity. Jadi menerima diri artinya menerima kelebihan kita sebagai bagian dari diri kita, juga menerima kekurangan kita sebagai bagian dari diri kita. Dan bagaimana kita membantu anak-anak kita untuk terbuka terhadap kelebihan dan kekurangan, dan juga bagaimana kita bisa mengencourage anak-anak, mengempower anak-anak untuk mengimprove dirinya, menjadi dirinya yang lebih baik dari hari ke hari. Social adalah hanya untuk ukuran, ya, ukuran. Oh, sepertinya sekarang ini untuk di bidang ini ukurannya standarnya harus seperti ini, kira-kira seperti itu. Itu kalau dari saya ya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Dan ketika anak sudah dapat melakukan sesuatu, ya, achieve sesuatu, jangan pelit-pelit untuk memberikan afirmasi. Karena afirmasi itu adalah sebuah peneguhan. Nggak ada orang yang bisa membaca pikiran dan perasaan orang lain. Jadi jangan berharap anak akan tahu bahwa kita itu apa ya, sudah mengapresiasi dia kalau itu hanya kita simpan di dalam pikiran dan perasaannya, di perasaan kita aja. Berikan afirmasi yang pas, nggak usah lebay juga. Jadi misalnya, Mama seneng loh melihat kamu sekarang udah berusaha untuk doing better in math. Meskipun Mama tahu math is not your favorite subject, ya, math is not your strength, but you show it that you try your best to do it better, ya, and you have better achievement, dan Mama really appreciate it. Lah, something like that lah. Hmm, oke oke. Baik, thank you Bu Hanli. Kalau dari Coach Doko, dari sisi pendidik nih di sekolah, bagaimana Coach? Oke. Menarik ya, karena sekolah itu kan durasi perharinya tuh sekitar sepertiga dari waktu anak dalam satu hari kan. Betul, seperti Bisa ya hampir sepertiga dari 8 jam. kehidupan mereka lah ya. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau kita bicara 24 jam, sekolah mungkin bisa sampai 8 jam di beberapa sekolah gitu kan, lingkungan dekat mereka ini. Nah, berarti kan artinya apa? Kita sebagai pendidik ini yang tadi, kalau menurut saya, anak-anak remaja ini nggak punya sosok yang bisa memahami dan mendengar. Gitu ya. Kalau orang tua mungkin ada beberapa orang tua yang sudah mulai terbuka pandangannya mengenai bagaimana sih positive parenting yang tepat buat anak-anak remaja, gitu kan. Sementara kalau kami para pendidikan punya pengetahuan yang dalam tanda kutip kita belajar teori lah gitu ya, bagaimana menjadi seorang guru dan pendidik, aspek pedagogik, profesional dan segala macamnya. Nah, tapi terlepas dari itu semua gitu ya, ini mungkin hal yang juga bisa dilakukan semua orang tanpa perlu belajar teori-teori tentang keguruan atau kependidikan, yaitu adalah hadir dan tulus kalau menurut saya, Mr. Adi. Kami sebagai para pendidik gitu ya, kayak saya dengan jajaran guru-guru, itu kita harus bisa hadir dan tulus buat mereka. Ketika kita misalkan melihat mereka ada satu fase atau satu situasi dan kondisi terkait dengan tadi persepsi mereka anak-anak remaja ini tentang fisiknya kah, kepribadiannya kah, prestasinya kah, atau mungkin materi yang dimilikinya atau apapun itu, kita nggak serta-merta langsung menganggap itu adalah hal yang sepele. Kenapa kamu gitu kan? Oh ini nih hidungku besar, jerawatku yang jangan, ya udahlah ntar juga jerawatnya hilang. Jadi jangan Ya udahlah menyepelekan ya janganlah. gitu ya. Iya,
gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai guru atau orang tua, maaf gitu ya, maaf banget Bapak Ibu. Kadang-kadang kita yang tadi filternya kurang banyak. Hmm. Maksud kita tuh adalah, itulah do not worry. Mungkin kalimat positifnya gitu ya. Tapi yang keluar, ya udahlah, santai aja gitu. Nah, kita kurang hadir dan kurang tulus gitu ya. Ketika kita hadir dan tulus, kita menempatkan diri kita di dalam posisi anak ini yang lagi jerawatan nih gede-gede, yang lagi ngerasa aduh hidungku kok gede banget gitu ya. Apa sih perasaan kita kalau ada di situasi seperti itu? Oh iya, nggak apa-apa gitu kan. Wajar kok kamu lagi jerawatan. Aku juga dulu waktu seusia kamu jerawatan. Mami juga sakit kok waktu seusia kamu jerawatan. Papi juga sama jerawatan nih. Kalau kamu lihat di sini kan ada nih yang ada bopeng-bopeng itu jerawat dulu tuh. Cuma papi gini-giniin karena gemes. Kamu jangan ya. Nah, jadi bentuk komunikasinya yang harus kita ubah gitu ya. Nilai kehadiran dan ketulusannya harus ditinggikan. Terus yang kedua, sama seperti yang tadi Miss Hanli bilang dari sisi orang tua, harus bisa menerima semuanya, kekurangan dan kelebihannya, yang kekurangannya diperbaiki, diimprove gitu kan. Tapi di balik itu semua komunikasinya harus terbuka. Jangan ketika anak sudah mulai membuka diri dengan komunikasi terhadap kekhawatiran dia, kitanya langsung ceramah. Hmm. Masa kayak gini aja, gini-gini. Jangan gini-gini. Wah, udah deh. Nggak ada komunikasi yang terbuka. Jadi anak akhirnya mendapat afirmasinya bukan positif, tapi afirmasi yang negatif yang sebenarnya gini, ini agak sedikit hati-hati ya, saya coba berusaha untuk pelan-pelan ngomongnya. Membenarkan dan mewajarkan itu dua hal yang berbeda. Wajar anak remaja merasa khawatir dengan jerawatnya, tapi tidak benar kalau kekhawatirannya itu berlanjut-lanjut. Hmm. Kayak kita yang dewasa, kita wajar kalau kita worry, besok anak kita makan apa ya? Tapi kalau kekhawatiran kita berlanjut-lanjut kan itu jadi nggak bagus. Gitu kan. Kita mau melihatnya adalah kita memberikan kewajaran buat anak itu untuk memahami bahwa oh wajar kalau aku punya bentuk fisik yang berbeda. Aku sekarang punya pengaruh hormonalku yang menyebabkan aku punya jerawat. Wajar kalau kemarin sejak pandemi sampai sekarang aku nggak olahraga sehingga double chinku sekarang berubah menjadi triple chin gitu kan. Tapi tidak membenarkan kalau aku terlalu khawatir dengan lemak-lemak di pipiku dan di leherku. Nah, komunikasi terbuka itu yang dibutuhkan sehingga anak-anak remaja ini merasa dipahami. Karena kalau seandainya komunikasi tidak terbuka, anak remaja ini nggak dipahami, yang ada anak itu akan punya antipati terhadap kekurangannya. Sehingga dia jadi seolah-olah ngerasa, ya udahlah, aku triple chin kayak gini nggak apa-apa, aku masih sehat. Pernah ngedengar kalimat seperti itu nggak kalau kita Ya, ya, ngomong ke ya. teman kita? Kok kamu gemukan sih? Ya nggak apa-apa lah, aku masih sehat kok. Kelihatannya sehat gitu kan, tapi nggak tahu dalamnya. Sama gitu kan, anak-anak kita mungkin kelihatannya ngerasa, kok baik-baik aja kok, dia sadar dengan kekurangan-kekurangannya baik-baik aja. Tapi kita nggak pernah tahu gitu kan. Kekhawatiran yang terus, afirmasi negatif yang tidak keluar, lama-lama mungkin akan jadi bom waktu. Ya mungkin nanti masuk masa SMA, jadi klien Miss Hanli, tiba-tiba curhat, atau mulai ada tanda-tanda self-harm dengan hal-hal yang kayak gitu. Itu banyak banget mungkin ditemui gitu kan. Dan Baik. nanti mungkin Miss Hanli juga bisa berbagi pengalaman gitu kan, bahwa kadang-kadang seperti itu gitu kan. Kita menganggap remeh kekhawatiran yang anak-anak kita alami, kita mewajarkan hal itu dan seolah-olah jadinya larinya membenarkan situasi itu, ya sudahlah, ntar juga mereka akan pulih dengan sendirinya. Jadi seolah-olah guru maupun orang tua nggak mau put another effort untuk menemani dan hadir dengan tulus buat mereka. Gitu. Selain menciptakan lingkungan yang memadai dan mendukung positif support system atau positive identity seperti yang tadi, kita di SOC dan SOT kita menerapkan satu pelajaran khusus untuk membantu anak-anak mengkonstruk psychological thinking mereka, gitu Ya. kan. Selain kita menciptakan lingkungan-lingkungannya. Itu PR-nya dari kita sendiri sih, Mr. Adi yang sudah lebih punya pemikiran yang terkonstruksi dengan baik sih. Baik, ya Bapak Ibu, ini yang saya catat ya. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, ya sebagai orang tua, jangan terjebak pada toxic positivity, ya tadi istilahnya Bu Hanli. Kemudian selalu membandingkan anak itu dengan dirinya sendiri, ya dengan dirinya yang lalu. Jangan membandingkan dengan orang lain, saudaranya, sepupunya, ya atau anaknya tante lain. Kemudian berikan afirmasi, jangan pelit-pelit ya. Jangan pelit-pelit untuk memberikan afirmasi kepada anak kita.
lalu hadir dengan tulus, jangan menyepelekan masalah mereka, gitu ya. Lalu bentuk komunikasi diubah. Ini bentuk komunikasi ini sangat menarik sih ya, Coach Doko sama Miss Hadley. Karena um, unfortunately tidak semua orang tua punya kesempatan yang sama ya. Kita di School of Child dan Teens, orang tua punya kesempatan untuk ikut parent training, bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak, bagaimana skill yang harus mereka gunakan ketika anak-anak ada konflik atau ada masalah ya. Tapi memang ya kesempatan ini tidak semua orang bisa punya kesempatan itulah begitu. Kemudian yang terakhir kita acknowledge atau mengedukasi anak kita tentang perubahan fisik yang mereka alami, yang mereka sedang hadapi. Nah, ini ada satu sharing dari orang tua, saya bacakan ya. Dari Ibu Serafina. Justru kalau anak remaja sangat pede atau bahkan dibilang over pede dengan kekurangannya. Misal, dia tidak baik dalam berteman, tapi cuek. Maksudnya cuek-cuek aja, gitu ya. Apakah ini oke? Silakan, Bu Hani atau Coach Doko. Nah, ini mirip Coach yang Doko tadi, dulu Mr. Adi, nanti yang ya. aku bilang tuh. Yang aku bilang, kalau seandainya afirmasinya cenderung negatif, gitu ya, Hmm. dan cenderung mewajarkan dan membenarkan tanpa kita memberikan apa ya, bisa dibilang pemahaman dan kesadaran yang dibangun dari anak itu, ujung-ujungnya dia jadi ngerasa, ya udahlah, aku memang begini, gitu ya. Kayak yang tadi contohnya, kok itu double chin-nya udah jadi triple chin, ya udahlah, yang penting aku sehat, nggak sakit-sakitan. Itu kan mewajarkan dan membenarkan dalam durasi yang panjang, tapi tidak dikasih satu acknowledgement lebih. Hmm. Nah, mungkin saya juga istilahnya berbagi gitu ya ke teman-teman semua, para orang tua, para guru mungkin ada di sini, bukan berarti saya mengajari, tapi kadang-kadang ketika kita mau memberikan afirmasi atau kita memberikan saran atau kritik, kita tuh lupa. Lupanya apa? Bapak Ibu masih ingat zaman dulu kita pakai Telegram, pakai fax, atau pakai SMS deh. Satu SMS masih ingat berapa karakter kita bisa isi? Yang bayarnya masih 160. 350 rupiah. 160 ya kalau nggak salah. Iya, 160 karakter. Ya. Ya kan? Singkat, jelas, padat. Kadang-kadang kalau kita misalkan mau ngomongin, Doko lehernya udah gendut banget. Enggak 160 karakter. 2 esai. Jadi si Doko ini kan nggak dengernya jadi, apa sih? Tapi kalau singkat jelas padat, Doko itu lehernya udah makin kayak gitu loh. Itu nanti baju kamu kalau pakai dasi gimana? Ini aja saya kancingin nggak bisa tuh Bapak Ibu. Singkat jelas padat kan, jadi saya punya mikir, oh iya juga ya, ntar kalau saya harus ketemu orang penting, saya pakai dasi, saya nggak bisa kancingin. Tapi kalau panjang lebar, nanti kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, message utamanya ngecilin leher jadi hilang. Itu juga Hmm. sering terjadi di guru. Ngomongin tulisan yang kurang bagus. Siapa yang kayak gini tulisannya kayak cekar ayam? Nanti kalau kamu dibaca gini-gini nggak bisa, saya nggak bisa periksa kamu gini. Panjang-panjang-panjang. Jadi yang ada mental lagi message utamanya. Termasuk afirmasi positif gitu ya. Kamu sekarang bisa bangun, bisa situasinya anak bangun tidur sendiri nih pagi-pagi hari Sabtu. Afirmasi positif yang sering keluar, tumben nggak Dan dibangunin, ya kan? Atau nggak pakai kata tumben, nah gitu dong, ini baru anak papa. hmm. Jadi kemarin kalau aku bangun siang bukan anak papa. Sebenarnya bukan anak papa. Iya kan? Jadi filtrasi statement untuk memberikan afirmasi positif atau untuk membuat anak punya self acknowledgement, punya self awareness itu penting banget. Gitu Ya. sih kalau menurutku gitu ya. Sehingga supaya anak yang satu ketika dia sadar akan kekurangannya nggak jadi cuek bebek dengan kekurangannya, atau anak yang ternyata punya kelebihannya dia nggak jadi overconfident atau underestimate hal-hal lain karena dia punya banyak kelebihan gitu ya. Kayak saya pernah juga gitu kan, selalu orang bilang, Doko punya temen jangan-jangan dimanfaatin karena lu bisa kasih contekan gitu kan. Sampai Ya. ada akhirnya ada guru, beliau sangat bijaksana banget, dia bilang gini, nggak apa-apa Han, tiap orang punya berkat dan talentanya masing-masing. Mungkin sekarang kamu memberikan berkat melalui apa yang kamu punya, ketahuan dan kepintaran kamu untuk membantu mereka belajar, membantu mereka lulus. Kalau nggak ada kamu, kasihan orang tua anak itu.
Wah, saat itu ngomongnya kayak gitu kan. Tapi message yang disampaikan adalah apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan tergantung dari niatnya, gitu kan. Dan hal itu yang perlu kita bangun awareness hal itu terhadap anak-anak kita. Tuh, kalau aku sih melihatnya sebagai apa ya, bukan sebagai guru lah gitu ya, sebagai teman main anak-anak remaja ini, hal-hal seperti itu sih, Mr. Adi dan Miss Hanli. Iya. Bu Hanli ada yang mau ditambahkan? Ini ada satu lagi dari Bu Friska ya. Saya punya pengalaman ya anak insecure justru karena terlalu pintar. Jadi maksudnya dalam hal akademik lebih 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 perform oke. Dia pernah merasa dirinya berharga dan diterima oleh teman-temannya karena bisa membantu di pelajaran. Nah, hal ini menyebabkan sang anak justru tidak bisa melihat hal positif lain di luar akademik. Ya, sesuatu yang berlebihan, ini kita sering dengar lah, pasti tidak akan baik betulnya. Sama kelebihan PD, kelebihan self doubt ya, itu pasti nggak akan eh, baik. Kalau saya mau gambar garis ya, ini kan over insecure, ini over secure atau over PD, over tidak PD. Nah ini kan kalau kita ketemu orang over insecure, ya tadi ya yang sudah kita bicarakan. Tapi kalau kita ketemu orang yang over secure, apa yang akan terjadi? Dia susah menerima masukan, ya. Terus pasti jadi arogan karena merasa superior dan mungkin dia akan cenderung look down orang lain, gitu ya. Nah, so kita ingin membawa diri kita, anak-anak kita itu ke sini, ya. Dua-duanya. Jadi boleh nggak sih kita merasa self doubt, merasa insecure sometimes? Boleh. We are just human being. Eh, saya pernah punya pengalaman merasa self doubt, insecure ya. Mr. Adi juga pasti ya. Nah, that's human being. Tapi bagaimana how we cope dengan perasaan itu sehingga tidak drag down kita ke ujung yang ekstrim kiri tadi ya. Nah, juga ketika kita over confident ya kan, no one is perfect, nggak ada orang yang bisa hebat semuanya, dan biasanya orang-orang yang overconfident itu akan merasa insecure ketika ada yang memberikan feedback untuk dirinya, terutama feedback area improvement. Padahal feedback area improvement itu kan normal, karena no one is perfect. Kalau kita mau maju, ya kita harus menjadi improve ya, better ourselves day by day seperti itu. Nah, akhirnya dua-duanya tidak efektif. Nah, teman-teman, saya juga mau sharing begini. Tadi ada cerita dari Coach Suko atau Miss Radi, saya lupa tadi. Ada anak, ini kisah nyata ya dengan klien saya. Anak ini, contoh yang pertama, ini bukan secara akademik, tapi secara karakter. Anak ini selalu mendapat apa ya, predikat siswa teladan secara karakter. Anak yang baik, anak yang sopan gitu ya. Dan ini adalah anak yang waktu ketemu saya dia sudah kuliah di Amerika, anak laki-laki. Nah, jadi reputasi sosial, saya bilang ini akhirnya menjadi reputasi sosial dia, bahwa di mana-mana dia dikenal anak yang baik, anak yang sopan, anak teladan secara karakter, anak yang nggak pernah berbuat sesuatu yang unexpected ya. Nah, ini ya, apa yang terjadi? Ini menarik. Reputasi sosialnya dia itu membuat dia jadi merasa tidak boleh pernah melakukan unexpected behavior. Akhirnya ini menjadi burden buat dirinya sendiri. Jadi ketika dia laki-laki kuliah di Amerika, ya pergaulan di Amerika, mahasiswa, ya kan berbagai culture masuk, ada saat-saatnya mahasiswa itu kan ke klub malam gitu misalnya ya, atau misalnya minum alkohol misalnya ya, budaya barat kan ya, dan dia merasa salah ketika melakukan itu ya, karena dia seperti tidak bisa menjadi apa yang yang sudah menjadi reputasi sosial.
Jadi itu menjadi beban buat dia sendiri dan akhirnya mempengaruhi kondisi psikologisnya gitu. Nah, lalu ini kan kisah yang karakter. Ada kisah lagi anak-anak yang akademiknya selalu 9 point up ya. Almost di all subject. Ini anak perempuan nih, anak SMA. Sehingga ketika dia mendengar temennya bilang begini, misalnya katakanlah namanya Lisa lah. Lisa mah pasti bisa. Masa sih Lisa nggak bisa gitu? Masa sih Lisa nggak bisa? Nggak mungkin lah Lisa nggak bisa. Lisa mah pasti bisa. Masa sih Lisa dapat nilai jelek? Statement-statement itu dari teman-teman itu bisa sangat mempengaruhi dia dan membuat dia akhirnya jadi insecure. Padahal dia adalah orang yang selalu, jadi ketika dia dapat 8.5 or 8.8 gitu ya, itu membuat dia jadi merasa insecure gitu. Jadi ini ketika kita bicara ekstrim ya, ekstrim. Jadi ekstrim yang sangat positif itu justru juga bisa membawa insecure pada anak-anak kita. Jadi seperti yang tadi saya bilang, anak-anak dan remaja kita perlu menerima keduanya, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. It's okay merasa insecure, and yang penting adalah we know how to cope with it. It's okay melakukan unexpected behavior. Nggak ada orang yang selalu bisa melakukan expected behavior. Dan ketika kita bicara yang namanya prestasi, apa yang perlu kita sadari? Nggak mungkin ada prestasi yang grafiknya begini, selalu di atas dan konsisten. Ini bukan grafik manusia pastinya. Even though kalau kita bicara improvement, nggak ada improvement yang akan seperti ini. Ini bukan grafik improvement manusia, ya. Jadi ketika dalam perjalanan ini dia turun, naik, dia turun lagi, that's normal, that's human being. Ketika di dalam improvement dia turun, tapi dia improve lagi, dia turun, that's normal too, ya. Because we are just human being. Jadi jangan sampai sesuatu yang positif, yang bagus tapi terlalu ekstrim akhirnya menjadi burden dan akhirnya mengakibatkan insecurity pada diri kita, anak-anak dan remaja kita seperti itu. Dan orang tua juga berperan terhadap ini. Seringkali anak-anak itu orang tua itu menjadi trigger karena mungkin anak itu menjadi seperti trofinya orang tua ya. Jadi ketika anak berprestasi hal-hal yang baik ya pada anaknya selalu diposting di sosial media. Dan ini kan akhirnya membangun reputasi sosialnya si anak ini. Jadi ketika si tantenya ketemu sama tantenya misalnya ketemu sama tantenya teman mamanya dan dia lagi fail gitu ya. Ih, kok bisa sih Doko fail? Doko bukannya anak pinter, itu bisa sangat mempengaruhi si Doko gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi bukannya memotivasi malah ini ya, Bu, menaruh beban ya. Ya, untuk harus tampil sempurna. Iya, iya. Baik. Wah, Bu Hanli sama Coach Doko ini nggak berasa kita ngobrol-ngobrol-ngobrol udah 1 jam. By the way, ada satu orang tua murid yang menanyakan ke saya di mana posisi School of Teens, ya, School of Teens, School of Child. Saya minta izin untuk perkenalkan sedikit mengenai School of Teens dan School of Child. Oke, sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, School of Teens dan School of Child dan Teens, SOC dan Teens berada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Ya, kami adalah sekolah reguler. Nah, untuk SOC, untuk jenjang SD dan Teens, untuk jenjang SMP dan SMA. Teens baru akan mulai tahun ajaran pertama, tahun akademik yang pertama di bulan Juli yang akan datang. Itu adalah angkatan pertama. Dan kami di sini sekolah yang menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan multisensori, serta kami mengoptimalkan kecerdasan atau multiple intelligences anak-anak. Seperti yang tadi Bu Hani sebutkan, bahwa setiap anak berbeda-beda, ya. Tidak ada satu manusia pun yang punya area kecerdasan yang semuanya itu menonjol, ya. Jadi
kita perlu mengetahui di mana kecerdasan anak kita, di situ kita bantu untuk kita optimalkan. Dan kami memperhatikan perkembangan perilaku sosial melalui kemampuan berpikir sosial siswa. School of Child dan Teens ini mengoptimalkan dan membantu anak-anak dengan metode multisensori. Kami menggunakan alat-alat peraga untuk mempermudah membantu anak-anak menerjemahkan yang abstrak menjadi sesuatu yang real. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk membantu mensupport juga mensimulasi kecerdasan majemuk anak-anak siswa-siswa kami. Selain pembelajaran di dalam kelas, sekolah kami juga sering melakukan kegiatan yang namanya experiential learning. Jadi kami mengajak anak-anak untuk merasakan langsung apa yang mereka rasakan, ya. Yang paling ini contoh foto di sebelah kanan bawah ketika anak-anak belajar mengenai uang. Kami ajak anak-anak ke pasar untuk berbelanja, titipan orang tua mereka, ada yang beli tempe, kangkung, kecap gitu ya. Ketika anak-anak belajar mengenai hewan, kami mengajak anak-anak untuk pergi ke zoo, sehingga mereka bisa melihat langsung apa yang mereka pelajari. Value yang kami ajarkan, yang kami tanamkan kepada anak-anak adalah untuk bisa menjadi anak yang respectful, menjadi pribadi yang kreatif, dan mampu menerima ya setiap kondisi teman-teman, setiap kelebihan dan kelemahan orang lain, mau terus belajar dan menjadi pribadi yang punya integritas. Nah, terakhir saya mau share satu video. Oke. Ini adalah video kegiatan kami. Cooking class ini adalah mata pelajaran intrakurikuler. Untuk setiap minggu pasti anak-anak akan masuk ke dalam kelas ya. Kemudian PI kami menggunakan yoga. Membangun awareness dan strength anak-anak. Kegiatan field trip. Tadi yang tadi saya sharingkan. Oh, jarang lihat sini jarang. Oke, kasih jarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, Ini adalah kegiatan family gathering ya, jadi orang tua dan anak-anak akan seru-seru. Oke. Nah, Bapak Ibu, jendela pendidikan yang berikut akan kami adakan berseri lagi ya, yang paling terdekat. Ini harap dicatat tanggalnya. Yang paling terdekat adalah tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari hari Rabu. Dan karena kami mengadakannya hari Rabu, maka jendela pendidikan diadakan malam hari setelah jam pulang kerja ya, setelah jam kantor. Tanggal 7 Februari dengan tema anakku mau jadi YouTuber atau gamer. Nah, ini buat orang tua nih ya, yang anak-anaknya sering mengucapkan, aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi gamer aja, aku mau jadi gamer ya. Bagaimana nanti orang tua, kita akan belajar bagaimana orang tua dapat mengarahkan karir yang tepat kepada anak-anak. Bukan justru mau jadi apa kamu kalau jadi YouTuber ya.
Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kita membantu mensupport anak-anak kita yang punya mimpi menjadi gamer, YouTuber yang sekarang sedang dipertanyakan ya. Oke, dari Bu Hanli dan Coach Doko, saya mau minta closing statement ya terakhir buat kita semua. Dari Coach Doko dulu. Bicara dulu. Siapa? Bu Hanli dulu. Ya, silakan. Oh, Coach Doko. Saya dulu bentar ya. Untuk yang 7 Februari, Iya. rasanya parents juga boleh ajak anak-anak dan remajanya untuk ikut webinar itu kan ya, Coach ya? Iya, betul. Boleh. Boleh banget. Nanti untuk Ya, 7 update-nya Februari. akan kami share di Instagram SOC dan juga grup Jendela Pendidikan. Oke, closing statement dari saya dulu. Dicatat ya, parents ya, teman-teman semuanya. Ini statement apa ya? Statement keramat enggak? Closing statement saya 3 statement aja. Give myself permission to not be perfect, but I am enough. Give myself permission to make mistakes. Give myself permission to ask for help. That's it. Wah, thank you Wali. Coach Doko. Oke, kalau closing statement dari diriku, Bapak Ibu, kita sebagai anak remaja itu di satu sisi pengen menunjukkan kalau kami sudah bisa dipercaya. Tapi di sisi lain kami juga sebenarnya mungkin sadar atau belum sadar kalau kami belum layak. Tapi kami cuma minta tolong, temenin kami melalui fase itu. Jangan sudutkan kami dengan banyak hal yang mungkin kami saat ini belum bisa. Tapi temani kami biar kami menjadi bisa. Oh, Gitu aja. thank you Bu Hanli, Coach Doko. Kita foto dulu ya. Kita foto bersama. Boleh? Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk open cam. Kita foto bersama. Oke, terima kasih Bu Emilia. Terima kasih Pak Dani, Bu Aling. Halo Bu, terima kasih. Bu Sinta, thank you. Bu Cahyo, Bu Tere, Bu Desi. Ya, Bapak Ibu yang lain. Biar kita bisa mengabadikan bahwa kita pernah belajar mengenai ini ya. Sebentar, saya tutup dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Hanli dan Coach Doko. Kita ketemu lagi di Jendela Pendidikan yang berikut ya, 7 Februari. Ya, 2 minggu lagi. Thank you Mr. Adi. Thank you Miss Thank Hanli. Thank you. you semuanya Bapak Ibu Thank you, parents Coach dan Doko, teman-teman. Mr. Adi, teman-teman Ya, semuanya. thank you. Happy Bye. weekend. Bye. Bye-bye. Oh, jarang lihat sini jarang. Oke, kasih jarang. Luka yang bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih.
putar. 1, 2, 3, 4, gerak. Siap. Ready, go. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak